Rahman, aku tuh capek banget tau nggak? Kamu dibilangin pakai masker nggak dengerin juga. Dari kemarin-kemarin juga nggak pakai masker kok. Kenapa? Astaga, buat apa? Tenang, aku kebal COVID. Ah, kamu nggak ngerti lagi deh. Kamu tuh kan suka kepala banget. Emma, dengar dulu. Enggak, aku capek. Aku tuh nggak pakai masker. Vaksin lagi. Bukan begitu, tenang. Insya Allah aku bisa berubah. Udah deh, ini aja. Vaksin pakai masker atau putus. Tapi Mak, Udah, gak ada sakit-sakitan lagi. Kalau kamu nggak vaksin, kamu nggak usah ngomong. Jadi, apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Vaksin sendiri adalah produk biologi yang dimasukkan ke dalam tubuh yang akan menimbulkan kekebalan spesifik. Seperti apa mekanisme vaksin itu? Pertama, vaksin disuntikan ke dalam tubuh. Yang kedua, tubuh akan memicu pertahanan tubuh untuk melawan benda asing yang masuk. Lalu selanjutnya terbentuklah antibodi. Lalu setelah itu, maka akan terbentuk sel memori yang akan mengingat virus tersebut, sehingga jika terpapar kembali, tubuh akan mudah mengenali virus tersebut dan dapat melawan virus tersebut. Kok mukanya sedih gitu? tadi aku baru aja diputusin sama Emma gara-gara belum vaksin. Astaga Rahman, kamu belum vaksin? Iya, belum. Coba sini cerita nih, Man. Kenapa nih kamu sampai sekarang gak mau divaksin? Jadi gini loh ceritanya, sebenarnya aku tuh bukan yang nggak mau vaksin, cuman kayak aku tuh masih kurang pengetahuan tentang vaksin. Apa sih manfaat vaksin? Padahal aku kan sehat-sehat aja. Menurutku tuh kayak nggak penting vaksin itu. Jadi menurut kalian kan kalian ini dari kesehatan masyarakat nih. Menurut kalian apa sih manfaatnya vaksin sama pentingnya itu? Oh, jadi Rahman belum paham nih terkait manfaat dari vaksin. Ini Iya. kami jelasin sedikit. Perlu kita ketahui bahwa melakukan vaksinasi COVID-19 sangat penting karena memberikan manfaat dan dampak positif yang kita alami. Salah satunya, kita dapat mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 yang berat. Kita juga dapat mencegah penyebaran virus corona ke orang lain. Dan yang paling penting, juga dapat membentuk kekebalan tubuh kita. Makanya harus vaksin. Nah, jadi gini, Man, kenapa vaksin itu dianggap penting? Karena sejauh ini vaksin ini dianggap paling ampuh dalam mencegah dan mengurangi penyebaran COVID. Nah, terus vaksin ini tujuannya buat apa? Nah, sebenarnya tujuan vaksin ini adalah untuk memicu kekebalan spesifik yang ada di tubuh kita. Nah, kekebalan spesifik ini untuk apa? Agar nanti kita misalnya kena COVID, nanti kita hanya akan merasakan gejala-gejala ringan aja, bukan merasakan gejala-gejala berat. Kayak gitu, Man. Oh, begitu ya. Berarti vaksin ini sangat penting. Oh, makasih informasinya dari kalian berdua ya. Sama-sama, Man. Mau mana? Mau vaksin? Dari mana, Kak? Dari Banjarbaru. Oh, dari Banjarbaru. Kakak kesini mau vaksin juga? Iya, ini lagi menunggu giliran. Oh. Kakak nggak takut divaksin? Kalau aku sih nggak takut, orang cuma disuntik doang kok. Kamu takut ya? Bukannya takut, tapi gimana ya jelasinnya? Kayak kan informasi yang beredar sekarang itu vaksin itu ada yang bilang nggak aman, terus ada yang bilang nggak halal, terus kayak bisa sampai menyebabkan kematian. Oh, itu namanya Mas sekarang lagi cemas. Oh, iya. Kalau cemas itu wajar nggak sih, Mbak? Wajar kalau merasa cemas itu, setiap orang pasti merasakan yang namanya cemas. Kecemasan itu sendiri tuh kayak perasaan takut akan pada situasi tertentu. Biasanya ketika orang merasa cemas, dia akan kehilangan rasa kepercayaan dirinya, merasa takut akan kejadian di depannya. Dan terkadang dampak dari kecemasan itu tuh bisa berpengaruh pada situasi saat ini, termasuk pada rasa penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Ada nggak sih, Mbak, cara untuk mengatasi cemas ini?
Ada kok cara untuk mengatasi kecemasan tersebut. Nih bisa dilihat videonya. Berikut tips mengatasi kecemasan saat vaksinasi. Yang pertama, lakukan riset secara mendalam. Pelajari dengan baik apa yang menjadi kekhawatiran dan apa yang membuat kita cemas. Kemudian yang kedua, stay up to date. Tetap ikuti perkembangan tentang vaksinasi, tentunya dari sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, Anda dapat mempertimbangkan manfaatnya. Para ahli menyatakan vaksin dapat melindungi dari penularan COVID-19. Mintalah bantuan dari profesional jika gejala kecemasan muncul lebih dari 2 minggu. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan tetap menerapkan protokol 3M. Antrian nomor 29. Oh, ini sudah nomor antrian saya. Ini Mbak, makasih banyak ya Mbak. Iya. Bang, duluan Bang. Bagaimana Mas? Lumayan sakit sih. Mau nanya Kak. Iya, nanya apa? Ini kalau habis vaksin ini biasanya apakah ada efek sampingnya Kak? Oh, untuk efek sampingnya ada ya Mas ya. Nanti ada kemerahan di bagian tempat suntikan yang tadi. Lalu juga ada terasa nyeri sama kemungkinan ada bengkak misalkan terjadi sesuatu yang pada di suntikannya. Yang kedua Mas, dari sistem tubuh Mas sendiri. Kemungkinan akan terjadi demam, lalu ada nyeri otot, lalu ada diare, dan juga badan terasa lemas seperti itu. Lalu ada yang lainnya yaitu alergi dan parahnya akan pingsan Pak ya. Tapi kalau ada hal yang tidak diinginkan seperti pingsan tadi, bisa keluarganya menghubungi ke pelayanan kesehatan terdekat. Oh, iya. Nah Kak, untuk yang tadi efek sampingnya, untuk cara mengatasinya itu gimana ya Kak? Untuk cara mengatasinya Mas bisa banyak beristirahat di rumah, lalu minum air putih yang banyak juga. Apabila gejala-gejala tersebut timbul semakin parah, Mas bisa menghubungi nomor yang ada di kartu vaksin tersebut. Dan juga mungkin Mas juga bisa menggunakan obat-obatan yang biasa Mas gunakan saat ada gejala seperti itu. Lalu kalau semakin parah, Mas bisa langsung ke pelayanan kesehatan terdekat yang ada di daerah Mas. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Begitu saya izin pergi dulu Kak.